Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngopi dan berpikir jernih, selamat datang kembali di ruang kecil yang sering melahirkan percakapan besar. Bais Talk Majelis Ngopi. Di sini kita biasa menimbang ekonomi bukan dari kurs dolar, tapi dari harga cabai dan napas rakyat di dapur. Pagi ini kita nggak bahas angka, kita bahas arah. Kita bahas seseorang yang diam-diam mengubah mazhab ekonomi negeri ini. Bukan lewat pidato panjang, tapi lewat logika yang lebih manusiawi. Pagi ini saya sudah bersama Mas Agus Muhammad Maksum, yang sangat aktif bergerak jadi pengamat dan inisiator platform digital ekonomi Pancasila yang luar biasa. Oke. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini ya Mas Agus. Gimana sehat ya Mas Agus? Alhamdulillah. Sibuk Sehat. di Jakarta ya? Baru kemarin Iya, ya? baru semalam pulang terus langsung pagi ini ngopi-ngopi. Ya. Pagi ini kita ngopi Arabica Gayo, Mas. Oh, Arabica Gayo ya. Iya. Mantap. Enak kan? Ya. Oke. Pikirannya jadi waras. Iya. Ya Mas Agus, kita melanjutkan topik kita yang sebelumnya ya, lanjutan dari topik-topik kita sebelumnya, yaitu ya Pak Purbaya bukan sekedar bikin gebrakan, tapi ganti haluan mazhab ekonomi kita gitu. Nah, oke. Silakan Mas Agus. Iya, Pak Mangisti. Jadi kita masih bicara tentang gebrakan Pak Purbaya, walaupun banyak orang berkomentar, tapi saya ingin melanjutkan komentar atau pembahasan kita itu tentang gebrakan Pak Purbaya itu bukan sekedar gebrakan-gebrakan yang menimbulkan viral, tetapi saya mengamatinya itu ada perubahan haluan mazhab ekonomi. Ya. Dari mazhab ekonomi yang mengekang disiplin angka, taat tunduk patuh pada Amerika, IMF, World Bank, itu takut kepada inflasi, kepada sebuah gebrakan-gebrakan yang kalau mungkin orang lebih familiar dengan apa yang sering disebut sebagai MMT, modern monetary teori yang sering dikemukakan oleh Bosman itu ya. Tapi sebenarnya nggak ke arah situ juga sih. Tapi maksudnya keluar dari jebakan-jebakan lama. Dan saya sih sebenarnya lebih mengarah kepada arah ekonomi konstitusi atau arah ekonomi yang pasal 33 yang lebih melihat rakyat sebagai sebuah objek yang harus disejahterakan. Jadi gebrakan-gebrakannya itu misalnya nih contoh, kalau dulu dikit-dikit menaikkan pajak. Bukan hanya naik, tapi objek pajaknya bukan hanya naik, PPN-nya dari 10 jadi 11, bahkan 12, tapi kemudian dikembalikan ke 11. Tapi juga objeknya ya, mulai dari ini dicari lagi, apalagi yang bisa dipajakin. UMKM yang jualan bakso belum pajakin, cari dan lain sebagainya. Tapi beliau mengatakan kalimat yang menenteramkan, kalau ekonomi belum tumbuh 6%, jangan naikkan pajak. Nah, kan gitu. Itu menenteramkan ya. Memang kalau kita ikuti pejabat ngomong santai, tapi setelahnya semua ekonomi tiba-tiba gelisah. Itu yang terjadi waktu Purbaya Yudhi Sadewan, Menteri Keuangan kita,
menjawab satu pertanyaan sederhana di depan para akademisi ekonomi waktu itu. Seorang dosen bertanya, Pak, kalau pemerintah injek uang ke sistem, apa nggak bikin inflasi? Dan Purbaya cuma senyum lalu bilang, pertanyaan bagus, tapi nggak selalu begitu. Hening, tapi dari situ arah ekonomi Indonesia layak berubah. Luar itu Jagus. Ya, saya ingat. Jadi memang kan di berita-berita di medsos itu orang bertanya, gebrakannya Pak Purbaya ini sebenarnya gebrakan hanya untuk cari perhatian atau ada fundamental, substansi yang berubah kan gitu. Curiganya gitu kan? Dan itu mesti menjadi tanda tanya. Tapi itu pun sebenarnya kan kita udah bahas, itu pun udah bagus. Bagusnya kenapa? Ya sudah membuat rakyat cilik gumuyu tanpa perlu harus menaikkan pertumbuhan dan lain sebagainya. Mas gumuyu dulu. Gumuyu itu maksudnya bilang wah seneng, ada harapan bahwa Menteri Keuangan yang baru itu gak kayak sebelumnya. Itu sudah membuat harapan. Harapan itu kan mengembalikan kepercayaan rakyat pada harapan itu penting. Harapan itu penting, ya kan? Kalau kita nggak punya harapan, ya nggak punya masa depan. Kalau kita masih punya harapan, kita masih berusaha, masih bergerak, masih berjalan. Nah, pertanyaan yang dikemukakan oleh seorang dosen, ekonomi ya, dosen ekonomi, dan itu memang saya lihat tokoh-tokoh ekonom yang dikumpulkan itu. Ya, jadi saya kira memang per diskusi perdebatan atau diskusi itu menjadi diskusi yang sangat menarik karena kemudian kita bisa mengukur apakah gebrakannya Pak Purbaya itu substantif atau hanya sekedar cari sensasi. Nah, dari pertanyaan yang Cak Mangisti sebutkan tadi, ada pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan itu memang pertanyaan sangat fundamental. Loh, kalau negara itu menggelontorkan uang atau negara itu mencetak uang kan gitu gampangannya kan gitu, apa nggak inflasi? Dan itulah ketakutan kita selama ini sehingga kemudian kita nggak berani cetak uang, ya kan? Karena kalau kita cetak uang artinya inflasi, ya kan? Nah itu kan yang kemudian sering digaung-gaungkan oleh Bos Mardiko MMT itu nggak apa-apa cetak uang selama uang itu kemudian digunakan untuk membangun proyek itu, ya dibarengi dengan bangun proyek produksi dan lain sebagainya. Proyek produksi dan lain sebagainya selesai uangnya dibakar kan gitu kalau MMT. Jadi artinya nggak usah utang. Kalau mau bikin proyek cetak uang aja. Jadi kemudian gaji mereka itu dari cetak uang. China kan juga seperti itu. Walaupun kemudian nanti tentu saja nggak cetak uang rupiah, cetak uangnya itu dalam bentuk lain yang dipergunakan dalam komunitas itu ya. Tapi maksudnya itu seperti itu. Nah, teori yang seperti ini, cetak uang atau berani menggelontorkan uang ke pasar, ini kan titik krusial dari perdebatan madhab ekonomi yang kemudian antara inflasi atau enggak inflasi, yang kemudian diskusinya ini memang menjadi seru ya. Yang kemudian kalau inflasi saya lihat jawabannya Bosman Mardiku satu saat saya lihat ya bagus juga kadang-kadang. Memang inflasi kenapa? Ya, inflasi tinggi enggak apa-apa, ya kan? Selama kemudian rakyat punya daya beli. Telur naik dari 24.000 jadi 100.000 enggak apa-apa, tapi pendapatan rakyat juga naik. Nah, kalau pendapatannya 4 kali 5 kali lipat, harga barang naik juga nggak ada masalah kan? Enggak, itu perdebatan yang saya kira menjadi background dari antara teori lama dengan teori baru, dan menurut saya itu jawaban yang mudah ditangkap ya. Kalau harga telur sekarang 25.000, kita kesulitan membeli karena nggak punya uang. Tapi ketika uang dicetak ya, lalu kemudian kita mendapatkan uang itu dengan berbagai ekonomi yang berjalan atau ekonomi yang bergerak ya, lalu kita mendapatkan kita bisa bergerak dalam bisnis macam-macam, ada membayar pekerja macam-macam dengan uang yang dicetak itu, dengan pendapatan yang tinggi. Telur naik jadi 100.000 tidak ada masalah. Selama kita punya daya beli, ya kan? Ya kan? Mau telur jadi 100.000, tapi kemarin kita harga 25.000 kita nggak punya uang. Tapi harga 100.000 sekarang kita punya uang banyak, ya kan?
Nah, karena kemudian ekonomi bergerak, nggak ada masalah. Ya. Lebih pilih nggak ada inflasi tapi kita nggak bisa beli, atau nggak apa-apa inflasi, tapi kita punya daya beli. Nah, gitu, Saya itu jadi- perdebatan Saya yang jadi ingat pada waktu baru berumah tangga tuh, bayar listrik ya. 1.300 watt itu kan karena gaji kita rendah kan juga berat, Oh iya. iya kan? Ya, Ternyata setelah kita punya banyak duit 1.300 itu kecil. bukan cuma 1.300 karena akhirnya kita kan pakai AC, pakai apa, jadi 3.000 berapa itu juga murah buat kita. Apa Iya. masalahnya kita itu punya duit, Punya income. punya income yang lebih baik. Ya, jadi itu kan yang dipikirkan oleh Pak Purbaya dengan gelontoran uang itu lah, ngapain duit itu diem di bank, ya kan? Gelontorkan ke bank Himbara lah gampangnya, yang ya bank untuk dipinjamkan. Rakyat bergerak punya uang, Ya. ya kan? Jadi kemudian bank itu didorong, kamu jangan enak-enak lo jadi direktur bank, ya kan? Tak gelontorin uang lu, pusing, salurkan. Jangan uang itu kemudian Ya. kamu belikan apa itu namanya obligasi, surat utang, kamu terai deh di situ. Pikirkan rakyat, ya. Ya. Kamu harus pikirkan bagaimana uang itu gelontor kepada rakyat dan rakyat bisa dapat pinjaman yang mudah, bergerak, ekonomi bergerak, kan Jadi gitu. direktur tinggal tidur kalau beli obligasi Nah, masuk ke Kemarin itu kan gebrakannya itu kan arahnya kan begitu, gelontorkan uang. Yang pertama kan saya kira kita dengar dia apa namanya menggelontorkan 200 triliun dari BI ke Bank Himbara. Yes. Lalu direktur Bank Himbara itu didorong untuk apa itu namanya menyalurkan gitu. Lo jangan enak-enak lo kan. Kan gitu. Ini biarin dia pusing kan gitu. Supaya kemudian uang itu digelontorkan. Lalu kemudian dia nyari ini, apalagi duit yang diem. Wah, kamu 460-an triliun. Uang dari mana tuh ya? Dari pemerintah, kementerian dan lembaga dan apa itu namanya? Pejabat-pejabat Pemda. Lalu kemudian itu juga didorong, gelontorkan, putar, habisin tuh duit. Itu uang di situ kan udah ada programnya. Kalau uangnya mandek berarti programnya nggak jalan kan gitu. Habisin tuh uang. Maksudnya habisin tuh uang itu program itu jalan. Ambil bunganya, iya kan? Nah, ya. Nanti rakyatnya yang sulit cari. Ya, ini tadi makanya itu lebih mengarah kepada teori ekonomi konstitusi atau pasal 33 itu kan arahnya objeknya kepada rakyat sejahtera. Rakyat sejahtera itu duitnya ngalirkan ke situ supaya dia bergerak kan gitu, supaya dia berusaha, supaya dia ada ekonomi yang hidup. Lah kalau uangnya diam di bank, dimasukkan deposito, dibelikan obligasi, surat utang, dan lain sebagainya, lah itu apa namanya, ya ini bermain aman nih. Gitu ya. Mas Agus, selama puluhan tahun kita memang diajar bahwa defisit itu dosa, ya, bahwa pemerintah harus seimbangin neraca kayak akuntan menutup buku kas akhir bulan. Jadi defisit 3% dianggap batas suci dan belanja rakyat sering dikorbankan hanya demi angka yang rapi di laporan. Nah, tapi Purbaya datang bukan bawa kalkulator, dia bawa kompas. Dia bilang jangan naikin pajak dulu sebelum ekonomi tumbuh 6%. Sederhana, tapi itu dalam banget loh Mas Agus. Iya. Karena gimana mau lari kalau kayak rakyatnya belum sempat berdiri. Jadi itu kata-kata luar biasa. Iya. Itu tadi yang saya kira disiplin neraca, disiplin anggaran, itu seolah kata-kata manis yang dipakai Sri Mulyani. Yang itu artinya kemudian setelah Pak Purbaya masuk, wah itu ternyata kemudian apa namanya dilakukan dengan cara apa itu namanya membuat uang itu diam, nah kan, dan ditemukan di mana-mana gitu ya. Dan
saya kira itu seperti disiplin tinggi, tapi itu disiplin mengikuti World Bank, Bank Dunia, Iya. Amerika itu ya, tapi mengorbankan rakyat kan gitu. Nah, jadi ini yang kemudian bagi ekonomi konvensional ya Sri Mulyani itu ya seperti disiplin ya, tapi saya kira bagi rakyat ya kalimat yang kemudian dibuat oleh Pak Purbaya itu, uang jangan dibuat diam. Uang harus dibuat bergerak dan jangan naikin pajak sebelum ekonomi itu tumbuh 6%, itu melegakan buat rakyat, dan itu perubahan madhab. Itu kalimat itu sebenarnya bukan hanya mencerminkan satu gebrakan, itu mencerminkan sebuah madhab ekonomi. Iya, rakyat mendengar itu langsung merasa aman gitu. Iya, Aman dari kejaran pajak. ya. Yes. Golek duit uang kan, itu kejar pajak terus kan gitu. Ini mas. Ya. Sebenarnya saya suka waktu Pak Purbaya itu bilang uang itu nggak boleh diam. Nah, kemudian Pak Purbaya memindahkan 200 triliun dari BI ke Bank BUMN supaya bisa masuk ke sektor real. Kalimatnya itu kayaknya sangat sederhana, tapi itu bukan sekedar kebijakan, itu filosofis. Uang yang diam itu mati, uang yang berputar itu yang hidup. Jadi ekonomi bukan cuma laporan angka, tapi soal getaran kehidupan rakyat di sawah, di pabrik, di warung kopi kecil seperti ini. Ya, itu bagian dari beda nyata ya antara ekonomi lama atau madhab ekonomi lama yang disiplin anggaran, disiplin apa yang disebut disiplin keuangan, kayaknya itu manis didengar gitu ya, tapi sebenarnya itu menyebabkan uang tidak beredar kepada rakyat. Sementara kalau model ekonomi konstitusi, model pikirannya Pak Purbaya, selama masih ada rakyat yang mau bergerak, selama masih ada ekonomi yang bisa digerakkan, selama masih ada tenaga kerja yang nganggur, kasih kerjaan, bergerak ya untuk membuat pekerjaan, buat proyek, kucurkan uang, maka nggak akan terjadi inflasi. Inflasi itu kalau semuanya nggak bergerak, uangnya berlebih, itu terjadi inflasi ya kan, kan gitu. Sehingga seolah-olah segini ya, Pak Purbaya itu tahu di dunia moneter modern cetak uang itu nggak otomatis bikin inflasi. Kan itu kan jawaban beliau kan, nggak otomatis bikin inflasi karena beliau bilangnya selama pabrik masih banyak yang mesinnya nganggur, petani juga belum maksimal, masih bisa berproduksi lebih banyak, tenaga kerja juga masih banyak belum terserap, masih banyak pengangguran, maka uang bisa menjadi bahan bakar untuk itu bergerak. Betul. Bukan menjadi bara yang menjadikan inflasi. Dan kan bukan gitu. Jadi racun. Bukan jadi racun. Nah, itulah yang saya kira kemudian perubahan madhab itu di situ ya. Jadi, dan saya kira ini tindakan yang berani dan juga mengikuti logika rakyat, bukan logika pasar ya. Jadi kalau setiap dia kan begini menjawabnya, kalau setiap cetak uang pasti bikin inflasi, katanya buat apa ada bank sentral, kan gitu tuh. Kalimatnya sederhana tapi ya maksud, artinya jangan takut uang itu beredar, atau kalau perlu cetak uang atau uang beredar selama kapasitas pabrik, kapasitas lahan petani dan lain sebagainya masih bisa dioptimalkan dengan putaran uang, putar kan gitu. Uang itu di situ, dan itu yang akan menyebabkan ekonomi tumbuh ya kan. Dan jangan main aman dengan uang itu disimpan, ya siapa penyimpannya itu dapat deposito kan, diputar aja di situ kan gitu. Enak, aman ya. Jadi kalau kita lihat lebih dalam, yang dilakukan Pak Purbaya ini nyaris mirip dengan modern monetary theory ya, tapi versi Indonesia ya. Bukan soal cetak uang sembarangan, tapi soal keberanian negara untuk menggerakkan mesin ekonomi yang nganggur. Itu kali kuncinya di situ. Ya, pabrik banyak yang idle, petani belum maksimal, nelayan masih terjebak utang, dan tenaga kerja belum terserap.
Jadi uang dicetak bukan buat foya-foya, tapi buat ngidupin produktivitas. Inilah ekonomi yang berani, tapi masih tetap terukur dan berhati-hati. Beliau, Pak Purbaya itu nggak sekedar ngomong teori, tapi ngerti rasa, ngerti nadi rakyatnya, Mas. Ya, ya itu yang saya kira ekonomi konstitusi atau ekonomi pasal 33 itu kan fokusnya kepada rakyat. Nah, jadi negara itu mengatur uang untuk dibagikan kepada rakyat, apakah dalam bentuk PSO (Public Service Obligation) atau modal untuk bisa mengoptimalkan faktor-faktor produksi yang masih belum optimal. Sawah belum optimal, lahan pertanian belum optimal, masih bisa dioptimalkan. Pabrik masih idle, optimalkan dengan modal disuntikkan, lalu kemudian kapal-kapal penangkap ikan masih nganggur. Kemudian kelapa turun produksinya karena replantingnya terlambat. Replantingnya kan. Sementara petani masih banyak yang memiliki ini dan masih bisa dioptimalkan. Kenapa dikucurin duit untuk kemudian diupayakan? Dan lalu kan ini ya Mas Agus yang kemarin kita sudah bicarakan. Brasil ini kan dia masuknya tinggi kopinya ke Amerika, kita hanya 19%, tapi kita tidak bisa meningkatkan secara optimal. Kenapa? Karena nggak dipupuk secara rutin. Kenapa nggak dipupuk? Karena petani nggak punya duit. Selain itu banyak yang tua yang harus sebenarnya di replanting. Lah petani kenapa nggak punya duit, kan bisa pinjam ke bank? Lah iya. Itu maksudnya Pak Purbaya. Itu maksudnya gitu. Udah dong, kalau dia punya kopi, punya lahan kopi, kemudian lahan kopinya itu dicek lah. Oh, itu kan masih bisa ditingkatkan. Pinjami dong supaya bisa beli pupuk, memupuk. Kalau perlu kemudian kasih saran, kamu harus punya pekerja yang magang atau pekerja yang punya kemampuan untuk mengoptimalkan ini. Kalau perlu kamu anggarkan budgetnya untuk seorang manajer kebun, ya. Nah kan begitu, sehingga kemudian kopinya bisa lebih optimal, produksinya dipupuk dan di sini. Nah kan harga kopi naik, ya, permintaan dunia naik. Lalu kenapa lahan-lahan ini tidak bergerak? Ya Pak, karena kita pinjem kur aja dipersulit, kita ke bank aja baru di pintu masuk udah diusir kan gitu kan. Ini kan kalimat-kalimat yang sering kita terima kan, maksudnya Pak Purbaya bank kasih dong kan gitu kan, artinya kan ke situ kan gitu ya. Iya. Dan kalau kita tengok dunia, ironisnya justru di barat yang katanya paling pintar, itulah mereka mencetak uang untuk menutupi utang. Utang Amerika sudah tembus 36 triliun US dollar dan mereka masih bilang ekonomi aman. Padahal itu sama saja kayak nyiram bensin buat pemadaman api, ya. Untuk memadamkan api nyiram dengan bensin. Tapi di sini di negeri kita muncul orang yang justru berani pakai logika kebangsaan, bukan takut inflasi, tapi paham timing. Bukan sekedar jaga angka, tapi juga jaga arah. Iya. Jadi kalau Pak Maesti tadi sebut utang 36 triliun dolar utang Amerika Serikat itu dan yang lain-lain itu kan masih berada pada mazhab yang itu kan. Dan kenyataannya kan sebenarnya itu adalah teori yang digunakan untuk kemudian menjerat negara-negara berkembang kan, dengan hutang. Ya, dengan hutang itulah kemudian negara-negara berkembang seperti kita, Afrika dan lain sebagainya itu kan terjerat, lalu kemudian tunduk pada mereka, lalu kemudian nanti bikinlah teori-teori tentang rasio hutang terhadap PDB masih dan lain sebagainya yang itu nggak dipahami oleh kita rakyat, ya kan? Yang dipahami oleh rakyat kan negara punya kekayaan,
Iya kan, kekayaan itu bisa berupa emas, perak, nikel, Apa saja? tambang-tambang. Itu kan aset. Uranium, thorium, Iya, itu red kan earth, dan bisa dijadikan sebagai basis untuk mencetak uang, lalu uangnya diputar kepada rakyat, jangan utang, kan gitu kan, ya kan. Nah, jadi kita harusnya kita keluar dari lingkaran setan itu. Nah, itulah yang kemudian sering disebut oleh Bosman itu supaya mudah itu dengan MMT. Dia contohkan Cina. Cina itu cetak uang, kalau bukan utang, cetak uang lalu uangnya digunakan untuk proyek, produksi, pabrik dan lain sebagainya, bahkan kemudian membangun proyek-proyek di luar negeri. pakai utang. Itu Setelah selesai dibakar. ya, itu kan gampangannya kan begitu. gitu Nah, kan. kita itu punya teori yang lebih canggih dari itu. Yaitu pasal 33. Iya. Pasal 33 itu mengatakan bahwa uang itu ya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu hitungan. Dari situ kamu cetak uang berbasis itu. Nggak usah hutang. Putar uang itu dipakai untuk rakyat. Ya kan? Jadi nggak perlu dibakar lagi. Kenapa? Lah, emas yang SWF, dipakai SWF misalnya. Emas itu di-appreciate aja. Terus Yang gak usah digali. nggak usah digali. Ya, ada sekian cetak uang, ya kan? Uangnya apa? Uang komunitas atau uang lokal yang tidak perlu dikonvert kepada US dollar. Yang dikonvert US dollar ya rupiah. Nah, ini yang nanti peredaran uang di masyarakat pakai uang yang dicetak itu, ya kan? Ya, seperti apa namanya ya? Uang komunitas. Uang komunitas itu kan sekarang menjadi tren dunia global. Yang disebut uang komunitas itu seperti Bitcoin, Ethereum, itu uang komunitas. Orang lain nggak mengakui nggak apa-apa selama komunitasnya mengakui. Iya kan? Nah, kita ini komunitas bangsa Indonesia. Kalau kemudian negara mencetak uang berdasarkan itu dan kita akui, ya jalan kan gitu. Itu kan. Jadi sebenarnya memang ini perdebatan teori yang secara ekonomi mungkin bisa jadi seru ya, tetapi itulah kira-kira ada teori apa namanya ya, harus berani memang. Iya, ada perubahan mazhab kan, ada Keynesian, ada MMT. Kalau saya menyebutnya teori konstitusi. Uang itu dicetak berdasarkan aset bernilai emas perak. Selama kita punya emas perak atau nikel atau apapun juga, bahkan produk pertanian senilai itu, cetak aja uang senilai itu tapi beredar di kalangan kita. Itu persis seperti teori Bitcoin, ya. Tapi Bitcoin malah nggak ada ininya, nggak ada underlyingnya, ya kan? Ada hanya kesepakatan aja. Nah, ini kita bikin kesepakatan. Kita bikin uang untuk kita sendiri. Kesepakatannya adalah uang kita cetak berdasarkan aset. Berlaku untuk kita, nggak diakui Amerika, nggak apa-apa, toh beredar di kita kok, ya kan? Nah, itu yang dilakukan oleh Cina dengan MMT-nya itu kan. Lalu kemudian di situ ada dua mata uang kita kenal, yuan dan renminbi. Nah, ini Indonesia kan sudah lama nggak berani, padahal kita kekayaan kita ya banyak sekali kan. Jadi memang mungkin biar kita nggak bisa keluar dari middle income itu, dipelihara itu. Gini, kita nggak bisa keluar dari jebakan pikiran yang membatasi itu. Sebenarnya itu. Kalau kita keluar dari jebakan itu dan kembali pada ekonomi konstitusi, uang itu adalah berdasarkan aset. Aset kita besar sekali, baik sumber daya alam di bawah tanah maupun sumber daya alam di atas tanah. Nah, di bawah tanah itu ya emas, perak, nikel, timah, batu bara dan lain sebagainya. Di atas tanah itu ya kopi, teh, rempah, pisang, kakao, apalagi tuh kelapa, ya kan? VOC aja menduduki kita aja kekayaannya luar biasa. Sampai sekarang tidak tertandingi ya asetnya. Saya itu ingat penjelasan sederhana dari Prof. Daniel. Mas, ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Sebenarnya US dollar itu dicetak berdasarkan aset juga loh. Kok bisa? Iya, jadi misalnya kita produksi kopi. Kopi kita kirim 100 kontainer ke Amerika. Nah, lalu dibeli Amerika dengan US dollar. Nah, Amerika mencetak berdasarkan aset itu. Ya, jadi dia membeli kopi kita dengan cara dia mencetak US dollar itu.
Nah, dan gitu. Ya itu underline-nya apa ya? Kopi kita itu. Nah, lalu kenapa kita nggak berpikir kenapa kopi, tembakau, Nggak dibuatkan SWF itu ya? Iya, kan gitu. Iya. Nggak di AUMR kan nggak apa-apa, uangnya tuh beredar di dalam negeri kok. Kenapa ya nggak secerdik itu ya? Nah itulah makanya. Kenapa ya? Ya itulah makanya gini. Teori-teori ekonomi itu adalah teori-teori yang membuat orang itu berada dalam satu semesta pembicaraan yang kemudian kalau dia berada dalam semesta itu ya dia terikat di situ, terkunci di situ. Apa ada sesuatu yang salah di sekolahan? Nah itu yang dia. kita belajar Ya. atau bagaimana ya? Kan memang di sekolahan itu diajari angka, ya, kata-kata, yuk, tapi kan garu misalnya, masa orang teknik itu kasih kata-kata ya, kalau nggak ngelakoni masa bisa. Nah ya itulah itu yang seperti itu ya penyebabnya. Kok nggak secerdik itu ya? Oh ya. Ini begini, harusnya aku iso kan? Nah, itu kan? Iya. Kan begitu harusnya. Loh, Iya. kalau dia bisa kenapa saya tidak bisa? Nah, itu makanya kalimat-kalimat sederhana Pak Purbaya itu sebenarnya mencerminkan pikiran keluar dari semesta ikatan itu tadi itu. Yang kemudian ada pertanyaan dari ekonom untuk seorang dosen yang tentu saja pikirannya adalah ekonomi lama. Pak, kalau Bapak gelontorkan uang apa nggak menyebabkan inflasi? Itu hampir mirip dengan pertanyaan, kalau Bapak cetak uang apa nggak menyebabkan inflasi? Dia jawab kan dengan jawaban yang sederhana, nggak mesti begitu. Nah, itu kalimat sederhana yang saya kira sebenarnya dia menyeberang dari semesta teori yang di sini kepada semesta teori yang di sana. Yang di sana lebih percaya bahwa enggak, selama uang itu kemudian berputar, selama masih ada orang menganggur yang masih bisa dipekerjakan dengan menciptakan proyek, dengan menciptakan pabrik, ya selama itu uang tidak akan menyebabkan inflasi, kan gitu. Berarti ini kita karena terlalu banyak kata-kata. Belajar di kampus cuma kata-kata kan ya. Iya. Dia bukan pelaku ya, kayak pedagang kayak apa ide kan ngeluh kalau kan. Iya. Jadi kombinasi ini kata-kata ini kadang-kadang diperlukan sama praktisi. Jadi kalau ada yang bilang Pak Purbaya itu cuma bikin gebrakan, itu kurang tepat. Dia bukan bikin gebrakan menurut saya. Dia ini mengganti haluan. Iya itu aja. Sebenarnya Ya. berubah haluan ekonomi, lepas dari jeratan semesta ekonomi yang lama gitu ya, kepada nyebrang kepada semesta pandangan baru yang menurut saya lebih dekat kepada ekonomi konstitusi yang menjadikan rakyat itu sebagai subjek, sebagai realitas ya, tujuan untuk ekonomi itu digerakkan. Ya. Masih ada orang nganggur, ciptakan proyek based on realitas ya, gitulah. Dari ekonomi yang takut rugi ke ekonomi yang berani tumbuh. Ya, gitu kan. Ekonomi yang takut dengan, karena kita takut itu kan uang itu kan kita simpan di bank. Iya. Ya kan? Aman. Iya. Padahal harusnya kita cari benar ya. Bukan cari aman ya. Ya. Cari benar dan berani keluarkan. Makanya itu kan kemudian beliau mencari-cari uang yang mengendap, lalu kemudian beliau dorong untuk diputar. Itu cermin dari sebuah mantap ekonomi yang lain. Saya menyebutnya mantap konstitusi. Kalau di industri perikanan itu Mas, ada namanya extra weight ya. Jadi udang misalnya ditimbang 1,8 kilo ya. Agar nanti di negara tujuan di towing itu tetap 1,8. Jadi itu diperhitungkan. Oh ini susutnya berapa. Ini ada kata-kata nih. Kalau cari aman kasih aja timbang 2 kilo. Mesti nyampe sana itu. Tapi kan rugi kita, kan gitu kan. Harusnya cari benar. Kalau cari benar berarti kita harus riset. Ya kan? Kalau udangnya kondisinya seperti ini, oh ini fresh nih, berarti susutnya sedikit. Oh ini cukup sekian. Kalau ini, udangnya kayak gini kondisinya. Oh ini sekian. Itu kan based on riset Mas. Berarti maksudnya mikir. Ya. Nah kebanyakan kok kayaknya kita ini sebelumnya gak mikir ya. Cari aman,
cari zona aman, cari nyaman kan gitu kan, Mhm. nggak cari bener kan. Mhm. Nah ini yang menurut saya bahaya. Jadi kalau dari hitung-hitungan ke pasal 33 dari laporan keuangan ke laporan nurani dan di tangan orang seperti Pak Purbaya, uang itu bukan lagi simbol kekayaan Iya, negara, ya, tapi energi kehidupan. energi itu. Ya, ini Iya. kata kuncinya Energi kehidupan Ya. untuk menggerakkan ekonomi. yang harus berputar Harus menghidupkan berputar. dapur rakyat, Ah, itu dia. bukan sekedar angka di tabel kementerian. Ya, ya itu yang saya kira nanti di dalam pertarungan pandangan para mantap ekonomi itu menjadi seru karena kemudian akan diserang begini loh. Kalau uang digelontorkan apa nggak macet? Ya kan gitu. Ya macet itu bagian dari risiko, iya kan? Ya, Macet bagian dari risiko selama kemudian bank itu menyalurkannya dengan SOP, lalu kemudian juga apa namanya ada bukan sekedar kemudian digelontorkan, tetapi memang ini layak mendapatkan. Kalaupun tidak layak juga kemudian bagaimana ada inkubasi, ada upaya-upaya untuk kemudian menjadikan usaha kecil dan menengah yang dipinjami itu didampingi dan lain sebagainya. Jadi macet itu kan risiko. Tapi dengan begini ya, dengan penggelontoran yang banyak, usaha kecil itu bergerak, nanti memang ada macetnya. Tapi disitulah fungsi dari ekonomi, negara, bank dan lain sebagainya untuk melihat kenapa macet. Kan nanti berikutnya bisa diketahui macetnya karena apa, ya kan? Seperti gini lah, seperti perlakuan rakyat itu seperti gini. Kalau pengusaha besar pinjam uang ke bank, itu kan pinjamnya nggak tanggung-tanggung ya, ratusan miliar atau triliun. Kalau macet yang pusing itu bank. Iya, kalau besar yang pusing bank. Lalu kemudian bank apa yang dia lakukan? Dia menginjek malahan. Menginjek itu ya mungkin menginjek uang, tapi juga menginjek manajemen, ya kan? Iya. Nah, itu kan perlakukan rakyat seperti itu. Oke, dengan cara gelontorkan. Nah, dengan digelontorkan saja dulu, itu uang sudah mengalir dulu, ekonomi berjalan dulu. Ya pasti ada trial and error. Trial and error itu menjadi bagian dari studi, menjadi bagian dari policy yang kemudian dipikirkan ke depan untuk dianalisa. Kalau kemudian macetnya itu adalah kriminal, ya masuk penjara. Ya. Tapi kalau macetnya itu karena ada manajemen yang masih bisa disuntik, ya lakukan seperti apa itu namanya pengusaha-pengusaha besar Ya. itu, sehingga kemudian dari waktu ke waktu apa itu namanya sektor-sektor real termasuk yang kecil itu ya akan berkembang kalau begitu kan gitu. Iya. Jadi intinya kalau pemerintah itu bisa membantu pengusaha besar, ya kan? Kenapa nggak bisa membantu rakyat kecil? Nah itu dia. Iya kan? Ya. Iya kan? Bayangkan berapa pemerintah membantu BLBI, ya kan? Itu luar biasa. Itu Kenapa kan tidak bisa membela rakyat? yang gede-gede itu kan dikorupsi. Iya. Lah padahal itu dikorupsi lah. Nah, kenapa nggak bisa membantu rakyat? Padahal Nah, itu. kalau rakyat yang bergerak, ekonomi rakyat di bawah itu yang bergerak, itu kan kekuatan ekonomi, fundamental ekonomi kita. Iya, dan itu tugas negara berdasarkan konstitusi, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan, kemudian menjamin penghidupan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Iya. Dan memang ribet. Bukan ribet, memang banyak hal yang harus dilakukan maksudnya kan gitu. Banyak hal ya, memang menjadi aparat negara ya memang harus banyak hal yang dilakukan. Memang dia digaji untuk itu kan gitu. Iya. Ya, gitu kan. Apa saja sudah digaji, tugasmu memang. Nah iya, itu dia. Jangan enak-enak. Ya. Oke. Sahabat ngopi, mari kita renungkan pelan-pelan karena ekonomi yang kuat itu bukan yang punya angka besar, tapi yang punya kepercayaan dari rakyat yang kerja dengan jujur, dari petani yang percaya hasilnya laku, dari UMKM yang yakin negaranya berpihak. Jadi mungkin benar
perubahan besar dimulai dari cangkir kecil. Ketika kita berani berpikir ulang tentang makna uang, makna kerja, dan keberkahan, ini baru kita bisa hidup lebih baik dan lebih tenang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap ngopi, tetap berpikir jernih, dan tetap percaya bahwa ekonomi sejati tumbuh dari keringat rakyat, bukan dari rumus semata. Terima kasih Mas Agus Maksum atas ilmunya, atas waktu ya, sudah hadir di Pak Istok ini, dan insya Allah ini barokah. Amin. Ya, barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, terima kasih Mas Agus. Oke.